Anak kami, salam sehat. Kita lanjutkan penerapan turunan fungsi trigonometri lanjutan yang kemarin. Yang pertama untuk menentukan garis singgung kurva. Kita lihat contoh. Tentukan persamaan garis singgung kurva fx sama dengan 2 sinus x kuadrat dikurang 9 di titik berabsis 3. Berabsis itu artinya x3. Ordinat misalkan itu y. Koordinat berarti x dan y. Jawab, untuk menentukannya kita cari dulu gradien. M itu sama dengan turunan pertama. Turunan pertama turunkan. Turunan daripada 2 sin, turunan sin cos. Turunan x kuadrat kurang 9 adalah 2x. Masukkan 2 cos x kuadrat kurang 9 kali 2x karena turunan dari ini. Menjadi 4x cos x kuadrat kurang 9. Pada absis x sama dengan 3. Berarti x-nya 3, masukkan 4 kali 3 kali cos 3 kuadrat dikurang 9, cos 0. Cos 0 itu 1. 1 kali 12, 12. Itulah nilai M. Sedangkan fx atau y, harga y kita cari 2 sin x kuadrat kurang 9. X-nya tadi 3 karena absis. Berarti 2 sinus 0. Sinus 0 itu 0. 0 kali 2, 0. Berarti ini sebagai y1. Ini sebagai X1. Ini sebagai M. Tinggal masukkan. Apa mencari persamaan garis singgung waktu SMP? Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Masukkan harga-harganya. Y dikurang 0 sama dengan 12 kali M-nya 12 kali X kurang 3 sama dengan Y sama dengan kalikan 12X kurang 36 atau Y sama dengan 12 kali X kurang 3 sama saja karena 0 ini dipindahkan. Oke, kita lanjutkan. Menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Kalau untuk menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun, yaitu fungsi naik turunan pertamanya lebih besar dari 0, fungsi turun turunan pertama lebih kecil dari 0. Tidak naik, tidak turun, berarti titik stasioner f aksen x sama dengan 0. Itu maksudnya. Jadi naik f aksen x lebih besar 0, turun intervalnya itu f aksen x lebih kecil dari 0. Kita lihat contoh. Tentukan interval di mana kurva fx sama dengan cos 2x kurang 6, di mana fungsi tersebut naik dan turun. Interval fungsi naik di mana, interval fungsi turun di mana. Pada interval x lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 2pi. Oke, kita jawab. Turunan pertama kita cari dulu. Turunan pertama dari cos 2x kurang 6. Turunan daripada cos kan min sin. Pindahkan dulu min. Turunan dari 2x kurang 6, 2. Jadi langsung aja min 2 sin 2x kurang 6. Oke. Min 2 sin 2x kurang 6 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena turunannya sama dengan 0. Oke, sin 2x kurang 6 sama dengan 0. Sin 2x kurang 6. Berapa nilai 0 itu? Sin daripada berapa itu? Sinus dari 0. Berarti dari sini dicoret sin. Tinggal kita ingat sifat yang kemarin, yang 3 sin, cos, dan tangen. 2x kurang 6 sama dengan 0 tambah k 2pi. Ini dalam bentuk derajat atau nanti kita rubah. 2x kurang 6 sama dengan 0 tambah k 2pi. Karena 362 pi. Atau 2x kurang 6 sama dengan 180 tambah k 2pi. Atau dalam bentuk radian nanti 2x kurang 6 sama dengan pi tambah k 2pi. Oke. Nah, kita lihat 2x sama dengan tadi udah saya pindahkan 6-nya. K tambah 2pi. 2x sama dengan 6 tambah pi tambah k 2pi. X sama dengan 3 tambah k pi. X sama dengan 3 tambah setengah pi tambah k pi dibagi 2 semua. Kalau k sama dengan 0, maka x sama dengan 3. K sama dengan 1. Ini k sama dengan 1. Masukkan 1 k-nya. Berarti dia 3 menjadi 3 tambah pi. Kalau k nanti sama dengan 2 udah lebih dari, karena 2 pi batasnya. Oke. Kalau k sama dengan min 1. Ini masukkan 3 tambah setengah pi dikurang pi sama dengan 3 dikurang setengah pi. K sama dengan 0. Sama dengan x sama dengan 3 tambah setengah pi tambah 3 pi.
X sama dengan 3 tambah 3 per 2 pi. Kenapa ini tidak memenuhi? Karena batasnya tadi kan pi itu kan 3,2 pi. Berarti 2 kali 3,16 berarti 6,32. Sedangkan ini nanti 4, tambah 3 menjadi 7. Ini tidak memenuhi. Inilah kita buat 0, 3 dikurang setengah pi, 3 pi, 2 pi. Urutkan dia nilai-nilainya ini. Kalau kita buat urutkan nilai eksaknya 0. Kalau ini nilai eksaknya ini menjadi 1,42. Karena 3,12 dibagi 2. Berarti 3,16 dibagi 2 itu kan menjadi 1,5 sekian. Dikurang 3 menjadi 1,42. Ini 3, ini 6,16, ini 6,32. Oke. Nah, kita lanjutkan untuk X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buat X-nya. Nggak usah kita buat pecah-pecahan. Dengan menggunakan radian atau bukan derajat. Jadi nanti betul-betul dari sini rubah dulu kalkulatormu itu ke dalam bentuk radian. Kalau X sama dengan 1, maka F aksen 1 sama dengan, tadi rumusnya turunan min 2 sin 2X kurang 6. Min 2 sin X-nya 2. 2 dikurang 6 menjadi minus 4. Kan ada sifat min. Pindah min ke sini. Kalau cos negatif tetap cos, tidak berubah. Ini min menjadi positif 2 sin 4. Sin 4 buat dulu nanti ke dalam bentuk radian di kalkulator. Ini sin 4 itu sama dengan min 0,7568 kali 2 min 1,5. Jadi negatif. Kalau X-nya sama dengan 3, maka F aksen 3 sama dengan min 2 sin 6 kali 6. Min itu menjadi min 2 sin 0 sama dengan 0. Oke, kita masukkan ini. F aksennya 3 sama dengan min 2 sin 6 dikurang 6. 0 sin 0, 0. 0 kali ini 0. Kalau X sama dengan 4, sama dengan F aksen 4 sama dengan min 2 sin 8 dikurang 6. Sin 2. Sin 2 itu 0,9 sekian-sekian. Sin 2 itu berada di kuadran pertama atau kedua. Itu kau lihat. Kali ini menjadi min 1,85 sekian-sekian. Berarti dia negatif. Oke, kita buatlah garis bilangannya. Ini antara 0, 3 ini tadi kita dapat 1. Itu kan dia negatif. Negatif 0, berapa tadi dia? 0,7 sekian kali min 1,5. Ini min 1,5 negatif. Antara ini dan ini pasti positif. Kita coba tadi 4. Antara di sini negatif. Berarti ini kita coba nanti jadi positif. Udah? Jadi kita lihatlah mana dia naik, mana dia turun. Dia naik kalau dia positif. Ini positif. Kalau dia turun, negatif. Negatif. Interval fungsi naik, lihatlah yang positif. X lebih besar dari berapa ini batasnya? 3 dikurang setengah pi lebih kecil dari 3. Atau X lebih besar dari 3 tambah pi lebih kecil sama dengan. Kenapa? Karena batas tadi antara 0 dan 2 pi sama dengan 2 pi. Sedangkan interval fungsi turun yaitu lihat negatif. Negatif ada 2 ini. X lebih besar sama dengan 0 lebih kecil dari 3 dikurang setengah pi. Atau lihat negatif lagi di sini antara 3 dan 3 tambah pi. X lebih besar dari 3 lebih kecil dari 3 ditambah pi. Saya ulangi nanti kalau ini memakai tabel. Tabel nanti kamu kalau enggak radian. Rubah dulu kalkulatormu itu ke dalam bentuk radian. Biar kita lihat. Oke, sampai di sini tolong dipahami dan diulang-ulang kembali. Sekian dan terima kasih.